Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ubaidillah, guru agama Islam di UPTD SMPN 3 Balongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 1 LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara real di UPTD SMPN 3 Balongan. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 9 dengan materi pokok iman kepada hari akhir. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Luruskan. Terus. Siap. Silahkan masuk dulu perempuan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Maliki yaumiddin, iyyaka
Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan mengabsen dulu. Mudah-mudahan hari ini kita semua bisa ikut belajar tanpa ada halangan apapun. Anggi, Aulia Syifa, Dani, Julian, Muhammad Dedi Sugito, Nurul Rahman, Fiana, Abdul Muin. Alhamdulillah kita sudah mengabsen dan dilanjutkan dengan materi kemarin. Masih ingat kemarin materinya apa? Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Masih ingat materi kemarin? Materi tentang apa? Iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat termasuk ke dalam rukun Islam apa rukun iman? Rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? 6. Ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Berarti iman kepada hari kiamat termasuk rukun iman nomor berapa? 5. Rukun iman nomor 5. Ya, iman kepada hari kiamat. Kalian percaya tidak adanya hari kiamat? Percaya, harus percaya. Ya. Walaupun belum terjadi karena masih dirahasiakan. Nanti kita akan bagi materi yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kita akan mempelajari pengertian iman kepada hari kiamat, ya. Kemudian macam-macam kiamat. Dan yang ketiga, kejadian setelah kiamat. Di sini kita pertama akan membahas kiamat, pengertian kiamat. Pengertian iman kepada hari kiamat. Artinya kita meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan seluruh kehidupan di alam semesta tanpa terkecuali. Itu pengertian iman kepada hari kiamat. Selanjutnya, kiamat itu dibagi dua. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Sugro secara bahasa artinya kecil, ya. Sementara kubro lawannya, berarti kalau kecil lawannya apa? Besar. Kalau kiamat kecil
Berarti kehancuran sebagian kecil dari alam semesta. Apa contohnya kehancuran kecil dari alam semesta? Gempa bumi. Iya. Kelompok laki-laki apa contohnya? Selain gempa bumi, longsor. Kelompok yang belakang apalagi selain gempa bumi dan longsor? Tsunami. Dan yang pasti akan kita alami apa? Kiamat sugronya. Mati. Kita semua pasti mati. Itu kiamat. Kiamat sugro. Kalau kiamat kubronya apa? Hancurnya semua yang bernama kehidupan. Yang hidup hanya yang maha hidup. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pasti segala sesuatu itu punya tanda-tanda. Ya, seperti kalian ketika ibu kalian mau melahirkan, ada tidak tanda-tandanya? Apa istilahnya? Pembukaan gitu kan ya. Baru pembukaan 1, pembukaan 2, itu tanda-tanda. Termasuk kiamat juga ada tanda-tandanya, ya. Tanda-tanda kiamat sugro dulu. Apa? Sering terjadi bencana alam, itu kiamat sugro berarti. Kalau kiamat kubronya apa? Munculnya Dajjal. Dajjal itu makhluk yang Allah siapkan untuk menjadi ujian buat kita. Ya, kita lebih percaya kepada Allah apa kepada selain Allah. Dan mudah-mudahan kita tidak bertemu dengan kemunculan Dajjal. Berarti kalau tidak bertemu ya kita meninggal lebih dulu kan? Ya. Beda kalau kita ketemu. Nanti kalau ketemu dengan Dajjal, kita akan terhipnotis. Siapapun akan terpengaruh. Kata Dajjalnya harus ini, ya nurut. Kata Dajjalnya harus itu, ya nurut. Makanya kita berdoa mudah-mudahan selamat dari fitnah Dajjal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, muncul binatang yang bisa berbicara dengan manusia, ngerti dengan bahasa manusia yang ditemuinya. Istilahnya dabbah. Ya, ada nanti muncul binatang. Dan yang ketiga, keluarnya bangsa Yajuj Majuj, bangsa perusak. Jadi apapun yang akan ditemui oleh bangsa ini akan dirusak. Ya, sekarang sedang dipagar betis oleh pagar yang dibuat oleh Raja Iskandar Zulkarnain. Ya, sekarang sedang dipagar betis. Kemudian yang keempat, keluarnya Imam Mahdi. Imam Mahdi keluar akan membela umat Islam, ya, tidak membawa syariat baru tapi meluruskan syariat Rasulullah, karena Rasulullah itu khatamul anbiya wal mursalin, bahwa Nabi Muhammad SAW itu penutup para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada agama baru. Agama Islam ini agama terakhir. Anak-anak, kita akan membagi materi ini untuk didiskusikan 3 kelompok. Masing-masing kelompok silakan kalian bahas mengenai kelompok pertama, laki-laki, mengenai kehidupan setelah mati. Nanti poinnya ada 3. Apa yang dimaksud dengan kehidupan setelah mati menurut ajaran agama? Yang kedua, bagaimana pandangan berbagai agama mengenai surga dan neraka? Kemudian yang ketiga, apa saja
tanda-tanda kematian yang diyakini dalam ajaran agama. Itu tugas dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tentang hari kebangkitan. Apa yang akan kalian bahas? Ada 3 poin. Apa yang dimaksud dengan hari kebangkitan? Kemudian yang kedua, kapan dan bagaimana hari kebangkitan akan terjadi menurut kepercayaan masing-masing. Dan yang ketiga, apa tujuan dari hari kebangkitan dalam konteks kepercayaan. Dan untuk kelompok yang ketiga akan membahas perhitungan amal. Sama, ada 3 bahasan yang harus didiskusikan. Yang pertama, bagaimana proses penghitungan amal menurut ajaran agama. Dan yang kedua, apa saja yang dipertimbangkan dalam perhitungan amal. Dan yang ketiga, bagaimana sikap kita seharusnya terhadap perbuatan baik dan buruk di dunia. Nah, perhatikan, tadi Pak Guru sudah membagi ya ke dalam 3 materi besar yang akan kalian diskusikan sama-sama. Untuk kelompok 1, kehidupan setelah mati. Silakan kalian diskusikan. Ya, diskusikan. Kelompok 2, hari kebangkitan. Kemudian kelompok 3, perhitungan amal. Nah, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang pertama akan disampaikan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Yanjis. Pada Yanjis, persilahkan. Pekat. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kehidupan setelah mati menurut ajaran agama. Kehidupan setelah mati adalah kondisi yang dialami manusia setelah meninggalkan dunia fisik. 2. Bagaimana pandangan berbagai agama mengenai surga dan neraka. Dalam Islam surga adalah tempat kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman, sedangkan neraka adalah tempat siksaan bagi mereka yang ingkar. Dalam Kristen surga adalah tempat bersatu dengan Tuhan, sedangkan neraka adalah pemisahan darinya. Agama Buddha meskipun tidak memiliki konsep surga dan neraka yang sama, mengajarkan tentang kelahiran kembali dan nirvana sebagai kebebasan dari segala yang tidak ada. 3. Apa saja tanda-tanda kematian yang diyakini dalam pelajaran agama. Dalam Islam, tanda-tanda kematian bisa termasuk kesulitan bernapas, perubahan warna tubuh, dan penutupan mata. Dalam tradisi Kristen sering disebutkan tanda-tanda seperti panggilan terakhir, keinginan untuk mencegah perpisahan, atau tidak mampu untuk merespon. Kehidupan setelah mati. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 yang akan disampaikan oleh Munawaroh. Persilakan. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2, hari kebangkitan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hari kebangkitan?
Hari kebangkitan adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan dari kematian untuk dihadapkan pada perhitungan amal mereka. Ini adalah konsep penting dalam banyak agama sebagai bentuk keadilan dan hak. Yang kedua, kapan dan bagaimana hari kebangkitan akan terjadi menurut kepercayaan masing-masing. Dalam Islam, hari kebangkitan akan terjadi setelah kiamat. Ketika semua makhluk hidup dibangkitkan untuk diadili, dan Kristen kapan dan bagaimana hari kebangkitan? Dalam Islam, hari kebangkitan akan terjadi setelah kiamat ketika semua makhluk hidup dibangkitkan untuk diadili. Yang ketiga, apa tujuan dari hari kebangkitan dan konteks kepercayaan? Tujuan dari hari kebangkitan adalah untuk menegakkan keadilan ilahi. Setiap amal baik dan buruk akan diperhitungkan, memberi kesempatan bagi individu untuk mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Selanjutnya kelompok 3, silakan paparkan hasil diskusinya yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Viana. Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Perhitungan amal. Bagaimana proses penghitungan amal menurut ajaran agama? Dalam Islam, setiap amal dicatat oleh malaikat. Dan pada hari kiamat, setiap individu akan mendapatkan buku catatan amal mereka untuk ditelaah. Dalam Kristen diyakini bahwa Tuhan mengetahui segala perbuatan manusia dan akan mengampuni mereka berdasarkan iman dan perbuatan. 2. Apa saja yang dipertimbangkan dalam penghitungan amal? Pertimbangan dalam penghitungan amal mencakup niat di balik setiap tindakan, jumlah amal baik yang dilakukan, serta dosa yang mungkin dilakukan. Dalam banyak ajaran, pengampunan juga menjadi faktor penting. 3. Bagaimana sikap kita seharusnya terhadap perbuatan baik dan buruk di dunia? Kita seharusnya berusaha untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk, menumbuhkan rasa empati, berbagi, dan membantu sesama adalah cara untuk memperbaiki amal kita. Kesadaran bahwa semua tindakan akan diperhitungkan seharusnya memotivasi kita untuk hidup dengan integritas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih. Ya, demikian tadi baru saja kalian sudah mendiskusikan hal-hal apa saja yang bisa kalian ketahui, kalian pelajari, kalian imani tentang materi iman kepada hari akhir. Bahkan tadi teman kalian juga mengambil konsep dari agama lain, karena pada dasarnya agama itu kan ada dua ya, ada agama samawi, ada agama ardi. Kalau samawi itu agama langit ya, kalau agama ardi agama apa lawannya langit? Bumi. Apa perbedaannya? Kalau agama samawi itu agama yang diturunkan kitab oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mana? Agama Islam, agama Kristen. Ingat-ingat ya. Kalau agama langit itu agama yang punya kitab suci dari Tuhan, dari Allah. Ya. Berarti semua agama benar? Tidak. Artinya begini, ya, setelah Islam turun, semua ajaran agama nabi-nabi terdahulu ditutup oleh Islam, sudah tidak berlaku. Diulangi. Jadi agama langit contohnya agama Islam. Terus yang kedua agama Kristen, yang ketiga agama Yahudi. Kemudian agama bumi
contohnya agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu. Semuanya meyakini bahwa nanti ada yang namanya kematian. Ya, tidak ada agama yang menyatakan bahwa akan hidup selama-lamanya. Pasti mengalami kematian. Mereka mengklaim semuanya benar. Silakan. Tapi kita sebagai orang Islam harus meyakini bahwa agama kita adalah agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini masalah konsep hari akhir. Saatnya kalian sampaikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Pertama dari kelompok 1 dulu, silakan. Yang lain Hafiz mungkin nggak bisa menyampaikan kesimpulan dari kelompok tadi yang habis membahas mengenai kehidupan setelah mati. Silakan Hafiz. Kesimpulan kelompok 1, kehidupan setelah mati. Kehidupan setelah mati adalah fase yang tidak terpisahkan dari keyakinan kita tentang makna hidup. Pembelajaran tentang surga dan neraka mengajarkan kita pentingnya berbuat baik dan menjauhi keburukan. Oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 2 akan disampaikan Munawaroh. Kesimpulan kelompok 2. Hari kebangkitan adalah pengingat akan keadilan dan akuntabilitas pembelajaran ini menunjukkan bahwa setiap tindakan tidak akan dipertanggungjawabkan. Oke, tepuk tangan. Terakhir kelompok 3. Kesimpulan perhitungan amal. Proses perhitungan amal mengajarkan kita bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi. Terima kasih, tepuk tangan juga. Akhirnya masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya sebagai tugas, ya, dan menyimpulkan apa yang dihasilkan dari diskusi tadi. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan lembar penilaian, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik mengenai hari iman kepada hari akhir. Silakan diisi nama dan kelas. Ya. Kemudian dijawab oleh teman kalian bahwa hari akhir adalah hari di mana semua orang akan dibangkitkan dari kubur setelah mati dan akan dihisab oleh Allah untuk setiap perbuatan yang telah dilakukan di dunia. Ini adalah waktu di mana semua orang akan menerima balasan sesuai dengan kebaikan atau keburukan yang mereka lakukan. Tepuk tangan untuk jawaban kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tentang tanda-tanda hari akhir.
Mereka disuruh menuliskan 3 tanda hari akhir. Didapat jawabannya pertama munculnya Dajjal, ya, sebagai penyesat umat manusia. Dan yang kedua turunnya Imam Mahdi untuk memerangi Dajjal. Kemudian yang ketiga munculnya hewan yang bisa berbicara dengan manusia. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kemudian terakhir yang ketiga, Katrin. Yang terakhir dari kelompok 3 diberi pertanyaan, apa yang paling kamu ingat dari materi iman pada hari akhir? Jawabannya, saya paling ingat bahwa hari akhir adalah momen penting di mana setiap orang akan dihisab dan harus mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Ini mengingatkan saya untuk selalu berbuat baik. Tangan untuk kelompok 3. Akhirnya sebagai kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, anak-anak, anak-anak semua, anak-anak, sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bagaimana iman kita kepada hari akhir dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan kita sehari-hari. Keyakinan ini bukan hanya sekedar ajaran, tetapi sebuah panduan yang dapat membantu kita menghadapi berbagai tantangan hidup, membuat pilihan yang lebih baik, dan berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Dengan memahami konsekuensi dari setiap tindakan kita, kita dapat hidup dengan lebih bermakna dan penuh tujuan. Semoga pembelajaran ini menginspirasi kita untuk selalu berbuat baik dan meningkatkan diri dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, diberikan bimbingan, dan menjadi lebih baik dari kemarin. Amin ya rabbal alamin. Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.